Jadi dulu sempat nge-Grab untuk pertama ya untuk hidup itu, cuman yang kedua yang paling penting itu sih untuk bayar hutang ke para supplier ya. Pokoknya sangat kelam lah kalau waktu SMA itu. Saya kalau misalkan dapat kerugian atau kesalahan fatal itu selalu menganggapnya itu harga belajar saya itu segitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast seputar sahabat atau podcast sebat. Nah, kali ini gue udah laki banget nih karena kita kedatangan yang punya Lalaki Footwear. Yang gue tau mah Lalaki Footwear. Iya. Ternyata juga ada Satmata sama Like Project. Bandung hari ketiga nih kita nih. Mantap, udah ke Bandung. Nggak sah kalau nggak ketemu yang punya. Enggak ya? Enggak lah. Belum seberapa lah di Bandung. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Gue taunya ke Lalaki nih. Ternyata punya 3. Iya, ada 3. Kenapa 3? Awalnya Like Project dulu sebenarnya. Kalau Like Project itu kan produknya lebih ke cewek-cewek, produk-produk cewek. Dan pengen bikin produk cowoknya. Dan kepikirannya namanya Lalaki kan. Kalau di Sunda tuh Lalaki itu kan pria, lelaki gitu ya. Jadi Lalaki Footwear kayaknya unik juga ya, bikin lah Lalaki Footwear. Sama ini Satmata baru sih, kalau Satmata baru 4 bulan mungkin ya, agak materialnya mungkin lebih inilah medium ke high gitu. Oke. Ini beda market lah ya akhirnya betul. Ini ya. Kalau Like Project mungkin lebih ke ini sih, lebih ke anak-anak kuliah. Kebanyakan market kita anak-anak kuliahan, cewek-cewek kuliahan yang baru masuk lah, maba kayak gitu-gitu. Banyak banget ke Like Project. Emang dari dulu sih. Emang si brand Like Project ini tuh awalnya kan istri saya tuh dari zaman SMK dia udah bikin produk Like Project namanya, dan kebetulan dia disupport sama bapaknya juga, ya mertua saya. Dia produksi sendiri, bikin Like Project dari zaman SMK. Jadi kalau teman-teman ada yang mesen produk, dia bikin jualan lah. Jadi dia udah jualan dari zaman SMK sampai kuliah. Cuman belum. SMK-nya di mana sih emang? Dia tuh, saya lupa. Nggak, maksudnya SMK-nya ini memang urusannya bikin sepatu gitu? Enggak. Dia SMK-nya jurusan multimedia justru. Jadi ada dari multimedia, dan kuliahnya juga sama sih, dia multimedia juga. Jadi nggak ada. Ini emang ininya aja, passionnya aja, dia ngejar passion, bikin brand. Mungkin juga dia kayaknya awalnya iseng karena bapaknya produksi dan dia pengen nyoba bikin satu sepatu. Bapaknya produsen sepatu? Ya, produksi sepatu. Jadi ya kalau di kita kan handmade ya sampai sekarang. Cibaduyut bukan? Ya, Cibaduyut. Oh iya. Cibaduyut itu emang pusatnya persepatuan ya kayaknya ya? Ya lah, banyak lah dari zaman dulu sih, udah dari zaman dulu. Cuman ya sekarang menyebar, nggak di Cibaduyut aja. Jadi emang bapak mertua tuh emang pemain lama lah ya? Pemain lama lah, dia udah lama banget bikin sepatu. Dan akhirnya bikin ini si Like Project. Cuman belum ke tahap e-commerce, pokoknya belum luas banget lah. Offline lah, yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja, dia cuman taunya tuh ya teman-teman kuliahnya, cuman di Instagram juga beberapa orang lah. Jadi sistemnya tuh dari teman ke teman. Ya, ada yang pesan, dia PO. Tuh PO-nya 7-14 hari lah. Jadi agak lama dulu kan bikin satu sepatu tuh. Karena kalau di sepatu tuh kalau bikin satuan tuh justru lebih lama. Karena kan materialnya juga nanggung, harus lebih mahal juga kan. Makanya mulailah ketemu sama saya mungkin. Justru kayak ngerti bisnis nih. Kita nikah. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Beneran teman SMP. Teman SMP, cuman nggak kenal. Jadi hanya tahu doang lah. Jadi saya tahu dia nggak beda kelas. Kalau dia kelasnya kelas orang-orang pintar. Waduh, cendikiawan ya. Orang-orang yang berandalan semua. Jadi nggak, inilah canggung lah, deket juga. Tapi yang berandalan katanya emang lebih pedes sih, lebih. Kayaknya sih. Iya, lebih ada bumbunya katanya sih. Ya, berarti ini udah berapa lama sama istri? Udah 2 tahun sih, mau 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Jadi sebelum nikah tuh, udah mulai bisnis ini. Jadi. Oh gitu. Pacaran berapa lama emang? Nggak pacaran.
nggak pacaran. Emang bisnis aja cuma gitu dekat aja. Cuman inilah ada selipan-selipan menuju ke sana. Jadi dulu ceritanya tuh ketemu lagi di Instagram sih. Jadi nanyain perihal penjualan. Nah, saya masih di Navara. Oh, di brand Navara sebelumnya. Ya, saya bagian operasional kan di sana. Terus nanyain perihal penjualan online gimana sih caranya. Dia nih? Ya, sama saya juga reminder dia lagi karena emang dulu tuh sempet nanyain tapi lost, nggak ada kabar sama sekali. Nggak, berarti sebagai sesama pelaku bisnis? Iya. Hubungan tuh awalnya tuh, oh kita tuh dulu temenan SMP gitu ya, tapi sebagai sesama pelaku bisnis aja gitu ya. Jadi kontekan, ya udah boleh lah kalau mau belajar. Akhirnya ke rumahnya main, sama ngeliat produksinya juga. Dan di sana masih sedikit ya, karena emang waktu itu kondisinya lagi corona ya, waktu pandemi pertama. Lagi pandeminya ya, tuh ya. Itu si toko-toko tuh kan pada tutup dan nggak ada sama sekali PO, dan produksi dia tuh ya di toko offline yang di depan. Depan Cibaduyut depan itu ya. Itu pada tutup semua. Sedangkan pemasukan dari mertua itu kan dia ngambilin dari pesanan dari toko-toko itu. Nah, nggak ada PO sama sekali. Akhirnya ngeliat, dan cuma satu orang waktu itu yang nariknya, Anwar namanya, itu pegawai saya masih sampai sekarang. Dan kebetulan dia juga jualan sendiri dan sekarang punya brand juga. Jadi itu lucu banget, nanti diceritain. Jadi awalnya itu pertama dia nggak, kalau pegawai lain kan pada loncat ya, mungkin nyari kerjaan, tapi dia tetap pengen di situ, katanya pengen di situ aja. Ya, jadi karyawan yang. Berarti ini awalnya si Like Project ini nih. Ya. Ini akhirnya yang tadinya cuman konsultasian, sharing-sharingan bisnis sama ibu istri ini. Akhirnya tumbuhlah benih-benih tersebut. Betul. Jadi dia sempat konsultasi, aku punya modal nih segini, bisa nggak? Gimana ya bagusnya? Nah, aku bilang gak usah di PO lagi, kita jualannya kalau mau stok aja. Coba itu modal itu dibikinin produk, ya bikinnya di situ di rumah. Dan akhirnya alhamdulillah jalan. Apalagi setelah kenal di online kan gitu ya. Di online kan. Jadi pertama tuh saya ketika ada order tuh cuma 1, 2. Jadi saya pulang dari Navara tuh biasanya pulang dulu ke situ buat packing si produk Like Project ini. Bantu-bantuin. Ya, ini ada orderan nih, udah aku packingin. Jadi pulang dari situ aku sekalian ke ekspedisi terdekat kan buat ngedrop. Lama-kelamaan alhamdulillah naik sampai sehari nyampe 30 pasang, dan saya nggak bisa kan kewalahan kalau misalkan tiap pulang kerja harus packing. Akhirnya hire karyawan lah, dan itu masih teman saya yang nggak ada kerjaan, saya hire buat ngurusin itu pertamanya, buat ngurusin perihal order dan produksinya. Otomatis produksi mertua pun jalan kembali dengan produknya anaknya ini. Ini semua udah ngandelin online, yang tadinya PO jadi stok sekarang jalan lagi. Tapi stok tuh ada ini masalah nggak sih? Maksudnya kayak stok kan ada yang nggak laku kan? Ada. Itu kan, kalau saya tuh mengakalinya biasanya di setnya PO dulu awalnya. Jadi kalau misalkan punya 5 sampel itu, biasanya 5 sampel tuh 5 desain? Iya, 5 desain. Itu di setting produknya tuh PO dulu biasanya. PO dulu, kalau misalkan permintaannya tinggi, itu baru kita bikin stoknya. Jadi tahu ini tuh produknya jalan atau enggak. Itu, udah dapat bumbu nih, belum udah dapat bumbu kita nih. Itu sih salah satunya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian taunya size berapa sih yang banyak orang mau betul. Gitu ya? Jadi ada analisis. Cek ombaknya di situ justru cek ya. Cek ombaknya dulu. Biasanya 5 atau 10 produk lah. Jadi kalau selama 2 bulan itu nggak jalan misalkan, itu berarti stop, kita ganti sama model yang. Berarti emang modelnya nggak diinginkan. Ya. Walaupun mungkin kita suka. Ya. Secara kita pribadi suka nih yang desain itu ini. Banyak banget. Tapi kok yang nggak laku, jangan egois. Ya, gitu harus ngikutin inilah. Karena emang targetnya kan waktu itu emang sales. Karena apa? Karena emang produksi sendiri beda sama saya ketika di luar tuh. Biasanya kan ngemaklun kalau keluar. Jadi maklun ke produksi lain. Jadi saya biasanya beli HPP ke mereka tuh. Kalau misalkan dari produksi luar tuh, ini HPP-nya sekian, saya beli sekian. Nah, kalau produksi sendiri nggak kayak gitu konsepnya, karena materialnya harus beli sendiri, tukangnya harus bayar sendiri, terus ngejual sendiri. Ada plus minusnya lah. Resiko lebih besar. Iya, resikonya lebih besar, tapi plusnya harganya mungkin bisa lebih. Margin lebih bisa diatur gitu ya. Betul. Nah, akhirnya ya kita target pasarnya si Like Project ini sama lelaki tuh di setnya emang buat mahasiswa yang emang
uangnya mungkin belum terlalu bisa besar gitu ya, jadi harganya nggak terlalu mahal. Disesuaikan lah ya materialnya sama kemampuan pembeli gitu ya. Kayak gitu sih. Ini itu like project tuh. Berapa lama tuh sampai akhirnya nikahnya deh kita deh gitu. Nah, justru itu justru modal nikah juga dari situ, dari hasil dari hasil like project ini karena like project sama ya saya juga kan sama lah di Navara gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak membebankan orang tua mungkin ya. Jadi ya udahlah kita mau nikah, kita nabung dari sini aja, dari hasil jualan gitu, nabung sedikit-sedikit apa yang kurang, dan ya akhirnya menikah. Menikah. Karena emang tiap malam pacaran ya, bisa dibilang ya, walaupun packing kegiatannya. Kadang kalau dia lagi keluar gitu kan, dia suka foto ya, orangnya suka foto. Kadang dia kalau keluar kota ke teman-temannya gitu, saya ke rumahnya aja, ke bapaknya buat ini mau ngurusin produksi. Jadi udah nggak canggung lagi lah. Meskipun tergolong tegas sih kalau bapaknya, tapi ya karena saya emang pengen ngebangun ini kan bareng-bareng. Tapi aman tuh ya hubungan sama bapak mertua, maksudnya kayak aman banget. Kan akhirnya jadi kayak sama vendor ya. Ya betul. Ya, tapi kan sama vendor nggak bisa galak. Ya kalau begini ceritanya. Aman. Karena saling ngerti sih. Saya maksudnya profesional, keduanya profesional. Jadi pengennya tuh jatuhnya ini sebenarnya family business ya, cuman tetap pengen profesional lah, dari segi biaya dan lain-lainnya nggak ada yang telat atau misalkan tricky nggak sih? Tricky dong. Lumayannya tuh karena kalau misalkan produksi sendiri budgetnya sangat besar karena kan barangnya itu belum terjual kan. Jadi kayak material kasarnya itu, material mentahnya itu kan kita harus beli, terus solnya. Materialnya kalau di sepatu sebetulnya banyak banget sih. Ada ini kan, ada upper, ada insole di bagian dalamnya, ada outsole-nya. Itu kan beda-beda dan itu kita harus stok, dan itu tuh jadi uang yang tidak berjalan kalau misalkan belum jadi produk. Jadi pembayaran produksi tiap minggu itu agak lumayan, tapi karena sama mertua dia pun nggak saklek sekian nggak gitu. Jadi ngelihat dari segi pemasaran kita juga sih gimana. Dia support banget lah, pokoknya kebantu banget karena dia pun mungkin terasa terbantu ya karena ada PO lagi dan apalagi karyawan semakin asal mulanya dari yang pandemi tadi tuh, lagi pahit-pahitnya gitu. Akhirnya jadi kayak berjuang bersama lah gitu berjuang bersama. Jadi emang dari awal juga kita gitu sih ngobrolnya ya, karena ini kan bisnis harus jalannya profesional aja. Dan saling bantu lah, jadi saya bantuin dia juga kan dari segi nyari ordernya, saya juga merasa terbantu misalkan ada misalkan pembayaran yang mungkin ini bisa dibayarnya mungkin sekitar 2 minggu, karena dia bisa handle dulu kayak gitu. Ya, jadi saling membantu lah, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Makanya ini semua tuh satu atap, nggak ada produksi di luar. Pernah ribet nggak sih? Enggak sih, aman. Kabarnya kan katanya kalau usaha-usaha sama keluarga tuh kalau ribut duit kan nggak nyaman ya gitu. Enggak sih, paling kalau ribut internal perihal kerjaan mah ada aja. Paling kan kalau di saya tuh ada 2 tim ya, tim operasional sama tim produksi. Kalau tim produksi itu yang pegang langsung bapak mertua kan. Cuman pasti ada aja lah, tiap anak-anaknya tuh ada yang gak sinkron perihal produknya atau PO-nya yang saya butuhin ini tapi ternyata yang beresnya yang beda-beda, itu ada aja yang gitu. Tapi saya selalu nekenin sih ke semuanya bahwa kita debat kayak gini tuh ya urusan pekerjaan bukan personal, jadi harus dibiasakan lah debat kayak gini. Tapi itu bener-bener maksudnya kayak kadang kan jadinya ke bawah kan. Iya. Ini orang bangke nih. Akhirnya sambil makan malam pun nggak asik nih. Nggak asik nih orang nih gitu. Karena kebetulan mertua juga dia orangnya sangat tegas ya. Tegas itu dalam artian dia tegasnya nggak ke hati sih. Kalau misalkan emang itu salah tuh dia berani benar-benar negurnya tuh. Kalau misalkan fatal itu benar-benar berani negur. Dan itu nggak bikin karyawan yang lain jadi cabut sih, nggak. Justru mereka jadi belajar kalau kerja tuh harus benar dan harus disiplin. Saya juga banyak belajar sih dari beliau gitu. Karena nge-manage orang tuh lebih susah sih, karena karakter orang beda-beda. Ada yang pemalas, ada yang nggak bisa nerima orangnya. Jadi pendekatan ke pegawai itu saya banyak belajar juga sih ke beliau gitu. Gitu sih. Kalau bisnis. Berarti
like project nih, jalan sampai akhirnya pengen mulai bikin, mikir kayak kita belok ke market yang lain deh gitu ya. Ya, pengen bikin produk cowok. Dan itu juga kita nyambung lagi juga ke kakaknya Lika, kakaknya istri saya. Dia juga sama. Jadi awalnya Lalaki Footwear itu dia pengen ikut kan, pengen ikut bareng gimana sih. Intinya saya punya idenya dan dia juga bantu jalanin itu, ada kan lagi ikut juga. Jadi Lalaki Footwear awalnya di situ bikin produk cowok. Lalaki Footwear bisa kehitungnya cepet ya jalannya. Kenapa bisa cepet? Karena emang udah ada basic di Like Project kan. Jadi si Like Project ini bantu ngepromosiin juga ke follower Like Project bahwa kita ada produk lain nih namanya Lalaki Footwear. Dan alhamdulillah organik sih. Saya belum jualan online ini sampai sekarang mungkin belum terlalu expert kalau perihal ads ya. Jadi saya masih organikan lah. Jadi masih berupa KOL kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah masih jalan sampai sekarang gitu. Kayak gitu sih. Si Lalaki ini nih yang malah kenceng nih ya, dari awalnya. Mungkin karena pas juga ya market banyak yang nyari mungkin ke Like Project, tapi pengennya yang cowok mungkin waktu itu kan banyak yang nanyain pengen produk yang cowoknya. Sorry kalau berarti Like Project ini emang khusus cewek? Khusus cewek semua. Jadi produk-produknya emang dibikin untuk cewek semua, ukurannya juga sama. Tapi ada juga yang modelnya tuh, model ceweknya itu Like Project, model cowoknya Lalaki. Itu biasanya kita bundle gitu sih. Jadi ada yang versi ceweknya, versi cowoknya. Itu ada di Lalaki sama Like Project. Jadi satu kesatuan lah. Untuk modelnya saling collab gitu ya? Ya, saling collab karena masih satu produksi juga kan. Kayak gitu sih. Dan si Lalaki ini yang cukup kenceng rupanya? Cukup kenceng, sampai sekarang masih kenceng. Karena ya mungkin awalnya mulainya dari yang cewek, tapi ternyata banyak banget yang mau cowok. Kebanyakan sih emang kerja kantoran terus anak kuliahan juga banyak. Ya karena emang formal kan ya ininya ya, gayanya formal. Ya lovers kayak gini lah. Tapi nggak terlalu formal, anak muda yang mungkin masih bisa pakai juga lah, pakai nongkrong gitu. Yang warnanya mungkin hitam putih yang kayak gitu-gitu. Emang belum ada sih yang full color. Kita emang pura-puranya kayak gini, basicnya hitam. Gini aja. Sampai ini yang Sat Mata yang terbaru? Ya, Sat Mata terbaru. Kalau Sat Mata itu sebenarnya project saya itu tidak melibatkan istri sama kakak. Jadi saya bikin Sat Mata itu ingin pembeda ini aja sih. Pembeda dari segi material yang kalau misalkan follower si Lalaki atau si Like Project pengen yang high quality ini mungkin bisa ke Sat Mata karena emang modelnya benar-benar beda juga, beda dari yang lain, beda dari yang Lalaki sama Like Project lah. Modelnya beda, materialnya juga beda. Materialnya lebih ada kulit sapi. Iya. Oh, secara material beda ya, bisa dibilang kayak lebih middle high gitu ya, middle high. Secara harga pun juga jadi beda gitu. Beda juga harganya. Tapi ini masih bertahap sih, masih ngerintis juga. Masih berapa bulan ya, 4 bulanan lah mungkin. Oh, si Sat Mata ini? Ya, baru banget berarti baru banget. Tapi ya lumayan lah, udah ada marketnya dikit-dikit. Tapi ngomong-ngomong, ini ada 3 brand ini, kenapa footwear? Maksudnya kita ngomong di Bandung nih. Bandung mah dari atas kepala sampai bawah tuh ada semua tuh. Sebenarnya ada keinginan sih kayak bikin, kemarin waktu Lebaran tuh pengen bikin celana kan. Tapi emang belum bukan nemu ilmunya tuh ya. Materialnya saya belum terlalu jauh lah mainnya kalau perihal material celana atau aparel itu belum masih belajar lah dikit-dikit. Karena kalau saya orangnya biasanya go langsung, tapi sambil dipelajari dulu ini tuh kayak gimana ya, proses produksinya kayak gimana, terus cara mainnya gimana sama orang produksinya. Karena kalau kayak sepatu ini kan kehitung lumayan ribet juga sih sebenarnya. Karena banyak banget orangnya kalau bikin sepatu tuh. Ada yang dibawa ke rumah, si kerjaannya, terus ada yang dikerjain di produksi, terus belum lagi ada yang bagian finishingnya. Pokoknya banyak banget sih. Banyak yang terlibat untuk kelar satu sepatu. Betul. Gitu ya. Jadi ya kayak gitu, makanya kayak celana saya masih tahan dulu, sampel udah ada, cuman masih mempelajari lah kayak materialnya harus ngeraba cara mainnya gitu ya. Cara mainnya gimana, terus orang-orangnya yang kayak gimana sih yang suka. Soalnya kalau misalnya tiap live jualan itu emang banyak yang nanyain celana juga kan.
Mungkin paling lambat karena dia udah suka kali ya, persona brandnya udah suka. Ini kalau bikin celana kayak ya, cakep nih dia celana nih. gini, misalkan sepatunya cocok kayak gini. Padahal ini kalau celana gini kan belinya di luar gitu. Cuman ya pengen nanti nyoba bikin lah. Lagi nyoba nyari-nyari juga sih vendornya yang Demi mengakomodir keinginan ya, betul. para ini ya, para pengguna ini ya. Pengguna si lelaki footwear ini gitu sih. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lah. Amin itu. Nah, tapi kalau maksudnya kenapa milihnya footwear? Apakah dari dulu-dulunya udah footwear atau emang karena yang pas kebenaran pas yang sama istri ini? Oh iya, ini jauh banget sih, jauh banget. Emang kalau dari footwear itu udah lama ya. Sekitar tahun 2015, 2016 gitu saya lupa. Jadi jauh banget sih ceritanya ini. Ini tuh awalnya saya gabung tuh join tuh bertiga ya. Saya, Mas Tri itu foundernya Navara Footwear yang sekarang. Saya, Mas Tri dan Deden. Deden itu sekarang dia foundernya Elvinatika sama dia punya brand juga. Jadi awalnya kita itu jualin barang orang lain, yaitu barang-barang toko. Apa istilahnya apa? Reseller lah, dropshipper reseller. Ya, itu tahun itu tuh kita nyari produk dan kita jualan produknya tuh toko-toko depan Cibaduyut. Jadi kalau kalian main ke daerah Cibaduyut itu di depan tuh banyak banget toko-toko sepatu. Nah, kita mulainya dari situ. Kita mulai ngejualin barang orang lain ya, barang mereka di e-commerce. Jadi dulu tuh zaman pertama muncul e-commerce lah, dan itu sangat meludak banget orderannya gitu, karena mungkin jarang ya juga yang jualan. Karena dulu tuh zaman dulu kalau mau jualan di e-commerce tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan cukup daftar nomor telepon, KTP, online semua. Dari rumah pun beres gitu ya. Kalau dulu nggak, kita harus ke Jakarta dulu nemuin akun manajernya dan lain-lain. Padahal bisnis online ya? Iya, bisnis online tapi sangat offline untuk pendaftarannya gitu, ngurus-ngurusnya ya. Ngurus-ngurusnya. Dan akhirnya jalan, alhamdulillah kita jalan bertiga sampai kita punya karyawan juga. Mulai banyak lah ordernya, kita supplier juga mulai banyak yang masuk, brand-brand lain mulai masuk. Tetap sistemnya dropship. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih enak ya dropship tuh. Kalau misalnya kalian jualan produk orang lain tuh, si yang punya brandnya yang ngirimin tuh kan, dropship kan. Kalau dulu enggak, kalau dulu tuh kita beli ke tokonya, dibawa ke gudang kita, baru dengan kita segala kerugiannya. Ya, baru kita kalau nggak laku mah ya udah resiko bisnis ya, gitu baru ya. kita packing. Kadang kan kalau misalkan kita mesen ke si tokonya tapi ternyata kosong barangnya, itu agak susah juga, agak berbahaya juga. Apalagi dulu tuh ada punishment-nya kalau di e-commerce kan. Kalau satu order nggak kekirim tuh ada penaltinya. Satu ordernya 100.000 dulu, saya masih ingat. Waduh. Jadi kalau misalkan pesanan itu tidak terkirim ya kita kena penalti 100.000. Makanya minusnya mungkin kalau kita ngejual barang orang lain dan stoknya nggak ada, ya itu resikonya agak susah. Makanya dulu kita mulailah nabung sedikit-sedikit. Si Navara Footwear itu bikin satu produk, beberapa produk cowok. Oh, akhirnya dari bertiga berteman ini usaha dropship. Ya, kita bikin brand sendiri deh. Navara, Mas Tri bikin ini lah Navara Footwear. Kita jualin, tapi itu masih ngejualin barang orang lain juga ya. Oh, tapi udah under brand. Iya, tapi udah ada brand, tapi kita masih ngejualin juga produk-produk dari luar. Mungkin untuk membantu cash flow-nya lah, karena udah dapat marketnya kan, udah ngerti gitu. Betul. Mainnya. Tapi kan kalau produksi sendiri agak berat kan, kita bayar ke produksinya harus per seminggu sekali kan, kalau biaya produksi itu. Akhirnya masih tetap jalan. Berapa lama tuh? Sorry, jadi dropship? Sekitar 2 tahun mungkin kayaknya. 2 tahun dropship sampai akhirnya punya itu. Enggak, kalau itu sekitar setahun, dan 2 tahun itu udah ada brand si Navara ini. Tapi itu masih benar-benar kita cuman jualan produk, nggak ada yang istilahnya develop produknya harus kayak gimana, enggak kayak R&D itu belum ada, belum ada creative directornya lah. Nah, akhirnya jalan, terus mulai dikit-dikit tuh si brand-brand yang lain tuh kita ngejual lagi dan fokus ke Navara Footwear. Udah sampai situ, lumayan panjang sih ceritanya. Singkat cerita, itu Mas Tri tetap jalan Navara Footwear, dan saya memutuskan untuk keluar dari Navara Footwear awalnya. Karena emang pengen nyoba jualan sendiri, punya brand sendiri.
Tapi ya mungkin belum siap ilmunya mungkin ya waktu itu. Saya jualan dan akhirnya benar saja kesambung lah sama yang awal tadi tuh. Iya, benar. Project nih kan karena enggak, tadi pulang iya. dari Navara kan. Tapi jauh, masih jauh ini. Masih jauh belum Light Project. Ini mah awal titik terendah tuh di sini. Titik terendah saya itu awalnya ketika keluar dari Navara, saya jual sendiri. Mencoba seperti polanya kayak dulu ya, mencoba menjual barang-barang orang lain dan akhirnya ada sistem baru yang bikin saya tuh mulai rugi tuh di situ, mulai rugi lumayan besar lah di dunia e-commerce itu. Yang akhirnya saya harus tetap bayar ke ininya ya, ke suppliernya, tapi uang nggak masuk ke saya dari duit keluar doang nih, masuk ya, enggak. Akhirnya lumayan numpuk dan saya punya hutang ke beberapa supplier. Ya, bingung juga dulu nutupinnya gimana ya. Saya nggak ada kerjaan, terus usaha juga ya segininya masih kecil. Akhirnya memutuskan untuk jadi Grab, pernah jadi. Oh iya, malah sempat nge-Grab. Pernah jadi driver. Itu awalnya karena emang benar-benar kepepet banget gimana caranya harus. Gimana lagi nih nge-Grab? Ya. Sorry, Grab car, Grab bike. Grab bike. Dulu Grab bike. Bandung, area Bandung. Jadi dulu sempat nge-Grab untuk pertama ya untuk hidup itu, cuman yang kedua yang paling penting itu sih untuk bayar hutang ke para supplier ya. Akhirnya saya nge-Grab awalnya capek. Yeah. Capek dan habis bensin mulu, bensinnya maksudnya boncos. Nah ini gimana sih nyari duit 3 itu susah banget. Ya akhirnya mungkin ada basic dari kerjaan juga, jadi mungkin ngelihat polanya sih biasanya pagi-pagi itu yang ramai. Kan kalau dulu tuh di Grab tuh ada ini ya, ada insentifnya tuh pagi-pagi, terus makanan tuh insentifnya berapa. Jadi saya ngeliat di situ ada target-target yang harus dicapai. Cuman ya emang badan agak capek kan. Nah terus kayak sore berarti ke tempat-tempat kantoran buat orang-orang pulang kerja. Kayak gitu-gitulah setiap hari saya bikin pola lah ya akhirnya. Bikin pola. Oh gini cara mainnya gini nih. Cara mainnya kayak gini. Bikin strategi sendiri. Meskipun saya sendiri nggak ada komunitas, tapi ya kalau ngelihat polanya mungkin kayak gitulah, kelihatan lah. Enaknya mungkin jam segini di mana. Akhirnya ya jadi uniknya tuh dulu karena ada hutang ke beberapa vendor. Saya sampai bikin celengan hutang yang harus dibayarkan. Jadi tiap hari saya mengisi ke celengan itu. Celengan itu berarti nggak satu celengannya dong? Satu. Ada beberapa kan, vendornya juga beberapa produksi. Oh, vendornya beberapa. Jadi kayak si supplier beberapa buat sini. Vendor A, vendor B, vendor C gitu ya. Jadi pas ketika deadline-nya saya bayarkan gitu. Jadi cukup membantu lah karena uangnya kan berupa harian ya kalau misalkan si Grab bike ini tuh. Sampai segitunya. Dan setelah itu alhamdulillah saya dipanggil atau dikontak sama si Deden ini, Deden teman saya yang punya Elvin Atika sekarang. Dia kontak saya buat bantuin jualan. Saya punya brand sendiri sekarang. Ternyata dia juga udah keluar dari Navara Footwear, jadi dia pengen bikin sendiri. Akhirnya saya bantu dari segi penjualannya, e-commerce-nya kayak gitu-gitulah. Ya sebagai karyawan, cuman kita teman tapi kerja lah. Saya kerja di sana. Nggak lama sih, cuma 1 tahun. Dan pada akhirnya Mas Tri Navara Footwear itu ngontak saya lagi juga karena dia perlu bantuan untuk di kepala operasional. Dan itu sudah berbeda banget. Navaranya udah ada kreatif directornya, udah ada finansialnya, udah oke lah, udah berupa brand yang menurut saya besar ya. Jadi saya putuskan bergabung kembali bersama Mas Tri. Dan Mas Tri, Navara Footwear ini salah satu brand yang benar-benar ngebantu saya banget. Sampai sekarang masih hubungan baik. Saya juga nggak ada kompetitoran lah. Kalau sama Mas Tri udah benar-benar partner kayak adik kakak lah. Karena malah mungkin dia sharing-sharing juga. Ya sharing. Saya suka sharing cara penjualan tuh kayak gimana. Dia terbuka banget orangnya. Jadi sama Mas Tri masih lanjut Navara Footwear. Sampai akhirnya tahun kemarin karena saya harus memilih karena ini sudah jalan. Kan jadi saya ketika jalanin Navara Footwear, saya jalan juga si Light Project. Iya, yang tadi itu. Betul, yang tadi itu. Dan itu nggak masalah. Mas Tri tidak mempermasalahkan, silakan aja itu jalani. Dan akhirnya saya harus memilih karena emang kesibukannya benar-benar udah nggak ada waktu. Udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa, ini harus milih satu. Akhirnya karena ini saya di rumah ini melibatkan banyak orang.
Akhirnya saya memilih di laki Like Project sama Satmata ini. Dan meskipun nggak jadi masalah, sekarang masih sering sharing perihal penjualan dan lain-lain gitu. Malah menyenangkan ya, maksudnya kayak Menyenangkan. punya teman sharing gitu. Punya teman sharing. Pokoknya Mas Ri udah bukan siapa-siapa lagi lah, udah kayak saudara aja. Jadi saya sering main ke kantor Navara. Aman masih. Jadi akhirnya emang itulah perjalanan hidup yang membawa kayaknya ke footwear terus nih gitu ya. Ketemu juga teman SMP yang mainnya footwear, yang akhirnya jadi nikah, jadi footwear lagi gitu ya. Kayak gitu sih. Awalnya kayak gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kayaknya dari tadi kan ada masuk sini, masuk situ, pindah sini, pindah ke situ, sempat diminta jadi apa tadi kepala operasional gitu. Emang terlahir dari keluarga bisnis apa? Enggak sih, justru enggak Kayak punya mindset bisnis gitu yang cukup tapi kuat. Tapi kalau kakek sih mungkin iya ya, karena kakek saya buka bengkel kelas legend lah mungkin kalau zaman dulu tuh di daerah Ahmadiyani namanya Bengkel Las Acip. Cuman kalau dari orang tua saya, dari bapak sama ibu itu nggak ada basic bisnis kayak gini ya. Kalau ibu mungkin bikin kue pesanan kayak tetangga kayak gitu-gitulah. Cuman kalau bapak saya itu basicnya dari budayawan, justru penggiat seni lah. Jadi ya. Maksudnya itu cukup jauh sih. Cukup jauh. Jadi ayah saya itu kayak pembuat musik. Jadi dia nyiptain beberapa lagu juga ya di lagu-lagu pop Sunda gitu. Oh, tradisional? Ya, tradisional. Jadi pop Sunda, terus dia bikin buku juga, bikin buku karawitan untuk anak sekolah. Nah ini lucu banget, saya waktu SD itu karena nggak tahu ayah saya itu ternyata seorang penulis buku juga. Jadi saya waktu SD itu belajar karawitan di SD dan ngelihat bukunya tuh ada nama bapak saya. Oh iya. Dan saya nanyain. Karawitan ini di sekolah berarti? Ya di sekolah. Jadi saya nanyain ke guru, ini siapa? Ini tuh siapa? Nama ini tuh, nama X Setiawan tuh siapa? Ya itu nama yang bikin bukunya. Saya nanyain ke rumah dan ternyata emang bapak saya yang bikin. Jadi lucu banget lah, nggak ada basic sama sekali di seni gitu. Kayak ikut paling suka ngelihat sih kalau misalkan dia bikin pagelaran, saya suka lihat. Tapi nggak diajakin? Nggak ajakin main? Nggak diajakin, ya kan namanya bapak seni ya. Kamu seni dong, belajar enggak dong. Sih. Kalau saya tuh orangnya ngebebasin tuh nggak harus ngikutin dia. Jadi dari segi kesukaan musik atau dari segi pekerjaan atau malah dari segi kepercayaan pun dia sangat membebaskan. Waktu ketika saya umur 18 tuh, nah saya kaget juga sih, kan biasanya teman-teman sebaya saya tuh ya kalau misalkan kepercayaan tuh ya udah yang diajari dari dulu kan. Cuman kalau ayah saya tuh ketika saya menjelang dewasa, dia membebaskan, kamu mau milih kepercayaan mana asalkan dengan sungguh-sungguh gitu belajarnya. Sorry, ini kepercayaan apa nih? Kepercayaan seluruhnya, kamu mau jadi kepercayaan Nusantara atau mau kepercayaan Islam, Kristen, agama ya. Umur 18, betul. Sok pilih agamanya mau apa. Tapi benar. Gitu benar. Ya? Dengan keyakinan benar-benar kamu gitu. Ya sampai segitunya kalau saya membebaskannya. Makanya kalau dulu saya nakal dan lain-lain pun dia nggak pernah marahin. Cuman kalau misalkan saya udah nemuin masalah dan dari kenakalan itu, biasanya dia ngasih tahu kalau ini tuh salah dan kamu jangan ngulangin lagi. Jadi ada remnya tuh di diri sendiri, nggak rem dari orang tua. Jadi udah tau lah kalau kayak gitu. Berarti bukan tumbuh sebagai anak yang bukan dikekang ya. Lebih ke kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh ini nggak. Nah cuma sok aja kalau saya sok aja. Cuman yang agak ngeremnya tuh ibu saya. Jadi ibu saya itu kan ibu itu lebih benar-benar perhatian. Kalau misalkan saya ada kejadian kenakalan apa tuh, dia yang paling khawatir tuh pasti dia. Sorry, ini anak keberapa? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi bungsu. Kakak pun juga gitu. Kakak cewek udah nikah. Enggak, iya kakak saya juga sama kayak. Bebas gitu. Bebas. Enggak dikekang lah. Cuman ya mungkin itu jadi ngebentuk saya juga sih. Jadi saya punya rem sendiri kalau misalkan ada yang sekiranya ini kayaknya jangan dilakuin gitu. Karena udah ada remnya sendiri lah. Gitu. Tapi berarti
sorry, kayaknya agak menarik sih nih. Malah pengen bahas yang kayak masa kecilnya Kang Eska gitu. Iya, iya. Hidup sebagai seorang anak budayawan tuh gimana sih gitu? Lumayan tuh. Tinggal di mana, sorry? Saya dulu saya lahir di Bawah Batu. Jadi dulu di Bawah Batu tinggalnya. Bawah Batu. Sekarang udah di Cidurian Cicadas. Jadi waktu menjelang dewasa tuh saya di Cidurian di Cicadas. Itu tumbuh tuh berarti main di komplek, enggak di apa sama anak-anak seumuran gitu? Iya, jadi kalau dulu tuh kebetulan saya waktu di Bawah Batu tuh justru mainnya nggak sama yang seumuran, jarang main sama yang seumuran, mainnya ke yang lebih tua Kenapa? Karena saudara saya itu ini Om Smith namanya. Siap. Om Smith itu yang sekarang jadi satu band sama saya. Jadi dulu saya mainnya tuh ke kamar dia tuh beda 10 tahun sama saya gitu. Dia siapa? Masih saudara. Saudara, sepupu berarti. Anaknya Ua tuh apa ya? Jadi dia anak saya. Sepupu berarti ya. Dia tinggalnya dekat situ. Iya, mainnya sama dia. Ya, jadi saya mainnya ke sana tiap malam tuh, nggak tiap malam, tiap siang, malam tuh saya di kamar dia kan, dari zaman dia sekolah SMA tuh sampai kuliah tuh saya, makanya gabungnya tuh sama teman-teman dia, seumuran dia yang udah pada tua. Dia waktu itu umur SMA lah, awal-awal. Saya masih SD kelas 4 mungkin. Kelas 3 lah kayaknya, kelas 3, kelas 4. Tua dong, jadi anak kecil yang tua dong. Anak tua banget. Jadi dicocokin lagu-lagunya lagu-lagu lama gitu kan zaman-zaman itu. Makanya agak menarik juga sih ketika lagu-lagu yang kan lagu-lagu sekarang yang itu ternyata kan dari dulu udah ada. Saya udah tahu dari dulu. Jadi karena gaulnya sama si orang-orang tua ini. Oh, ini mah aslinya lagunya si ini nih. Iya, gitu ya? Jadi saya dulu tuh dicocokin lagu-lagunya kayak lagu-lagu ex-Japan, terus kayak pokoknya lagu-lagu tua lah, kayak The Cure, Placebo kayak gitu-gitu. Makanya tapi kebetulan suka telinga. Angkatan berapa? Saya umur. Kayaknya kelahiran 96. 96. Dengarnya The Cure, Placebo, Oasis kayak gitu-gitu lah. Jadi waktu SD nggak dengerin yang kayak gitu karena dia suka ya, mungkin suka lagu-lagu itu. Dan saya pun jadinya tertarik, ini tuh lagu siapa, nanya-nanyain lah. Jadi berbeda lah. Dan mungkin itu juga yang ngebentuk saya waktu remaja ya, karena pola pikirnya tuh udah beda karena gaulnya sama yang tua-tua ini. Jadi kalau misalkan tahu lah, mungkin kalau kita main sama anak kecil tuh biasanya kan dijailin gitu kan. Saya dulu sama dijailin, dibecandain sampai nangis. Tapi mereka ngasih tahu kalau itu konteksnya bercanda, kamu jangan jadi baper, terus ini mah fun aja. Dan itu pun jadi menerap gitu, jadi nerap. Jadi kalau misalkan saya waktu kecil di bercanda itu, jadinya ya udah jadi kuat, udah biasa aja karena emang dari kecilnya udah diajarin street code sama abang-abangan ini. Sampai sekarang sih mikirnya tuh mungkin bisa sampai kayak gini tuh karena hasil itu dari kecilnya. Mentalitas tuh udah beda gitu ya. Dari kecil terus ke SMP SMA tuh ada ngaruhnya juga dari situ gitu. Terpengaruh banget dari si mamang-mamang ini. Tapi biasanya nih ya, udahlah mana orang tua ngebebasin, main juga sama yang tua-tua, bandelnya juga agak ekstra tuh biasanya. Agak lumayan sih. Itu bandelnya anak SMA gitu, maksudnya bandelnya anak yang lebih tua, terus kita yang ngerjain gitu. Kalau SD kebetulan benar-benar pendiam lah, maksudnya pendiam itu jarang main, terus waktu SD tuh jarang macem-macem lah, jarang nakal lah. Jadi hanya sebatas mengikuti sekolah, pulang gitu kan. Paling main wajar aja lah. SMP mulai pengen bergaul dengan orang-orang tuh kayak gimana sih orang-orang yang lain di luar lingkungan. Nah kalau SMP saya tuh SMP Pasundan kan, SMP Pasundan 1. Menariknya tuh kalau angkatan saya tuh biasanya kan kalau anak SMP tuh ada gap-gapan ya, kelas anu. Kalau angkatan saya kebetulan jadi nyatu semua, dari kelas A sampai kelas G itu jadi satu tongkrongan semua. SMP? Ya SMP. Jadi SMP di mana tadi? SMP Pasundan 1. Pasundan 1. Jadi SMP di Balong Gede, di alun-alun. Kebetulan dapatlah satu angkatan yang solid banget ya, gitu. Solid banget. Bukan cuma satu kelas tapi seangkatan-angkatan. Jadi menarik kalau angkatan saya tuh biasanya kalau yang bolos tuh kan ya udah bolos aja. Kalau mereka tuh ada punishment-nya. Jadi justru yang bolos ini
yang di apa ya, kena hukum sosial lah sama kita tuh kalau misalkan diapain? Bolos lu, jadi ya diceng-cengin aja, nggak sampai jadinya nggak nyaman nih. Jadi nggak nyaman kalau bolos malah nggak jadi makanya harus masuk. Makanya kalau SMP tuh nggak sampai bolos sekolah, jadi kita tuh sekolah tuh bener-bener sekolah aja gitu. Meskipun nakal di luar ya, kayak pulang sekolah ngerokok lah, itu anak muda biasa. Cuman kalau sekolah tetap nomor 1 lah kalau waktu itu. Sampai meskipun diceng-cengin sama guru ya, tahu mungkin ya anak nakal. Cuman mungkin yang kebilang paling ekstrim tuh nakal waktu menjelang SMA sih mungkin. SMA itu udah mulai. Berarti SMP itu saat dimana akhirnya bermain sama anak seumuran. Iya. Yang mana itu tadinya sama abang-abangan tua kan? Karena abang-abangannya udah mulai kerja, terus mereka udah mulai nikah juga. Jadi SMA. Anak SD mulai kehilangan teman karena temannya pada nikah. Aneh banget. Serius. Akhirnya SMA mulai gaulnya mungkin. Tapi bukan pergaulannya sih. Lebih ke sayanya. Jadi sayanya mencoba. Ini SMA. SMK ya. SMK. SMK mulai pengen ngeberaniin, nyobalah hal-hal yang kayak gitu. Kayak minum-minum dan lain-lain. Sampainya. Ya standar anak seumuran itu sih sebenarnya. Jadi sampai akhirnya kayak sekolah males, pokoknya sekolah tuh nggak bener sekolah. Dan ya tetap orang tua ayah saya tidak memarahi, cuman ngasih tahu aja kalau ini tuh tidak baik. Cuman akhirnya saya mikir dan nggak bisa gitu aja, terus harus ngeberesin sekolah. Pokoknya sangat kelam lah kalau waktu SMA itu. Saya SMA pada masa itu lancar aja sekolah atau? Sebenarnya lancar, tapi ya ada panggilan gitu kayak gitu. Dari anak nakal lah ya, pokoknya anak nakal lah ya. Waktu SMK tuh sampai akhirnya udah jenuh banget, ini masa sekolah mau kayak gini aja kan nggak bener, hidup nggak bener, terus kayak nggak ada tujuan aja. Itu lumayan terjerumus dulu ya. Maksudnya kayak itu biasanya pemikiran itu tuh kalau nyoba ini udah, nyoba itu udah. Ya. Ini apaan sih, ini mau jadi apa ini? Udah benar-benar bosen banget, udah jenuh. Terus itu ngeblank banget setahun tuh nggak inget tuh dalam artian ke teman-teman tugas tuh nggak inget aja. Lu tuh siapa, ke bangkunya di mana, sampai segitunya, sampai nggak inget teman-teman. Sekacau itu dulu. Kacau itu. Dan akhirnya ada saudara saya, dia tuh kayak ikut pengajian gitu lah. Cuman karena dulu kan ngerasanya apaan sih pengajian kayak gini. Cuman dia kalau mau ikut silakan ikut aja. Ini mah sharing aja, ngobrol. Dan akhirnya saya ikutlah ke pengajian dia itu, ke guru saya sekarang ini. Ini ngobrolin spiritual ya, cuman sangat penting ini orang ini tuh yang ngerubah saya sih. Jadi saya pergi ke tempat guru saya ini yang namanya Guru Asep Ruhyat. Jadi dia itu mengajari tentang ilmu kehidupan lah. Dan saya pulang dari situ tuh ngerasa benar-benar berubah total. Saya berhenti yang namanya minum-minum gitu. Ya tahulah mungkin anak muda yang menggebu-gebu ingin beribadah dengan baik lah, kayak benar-benar ibadah. Saya selama itu nggak gaul tuh bukan artian saya nggak mau main sama teman-teman, cuman lebih ingin mendekatkan diri aja gitu. Fokus banget lah saat itu ke agama gitu. Ke agama. Jadi saya jarang banget main keluar. Ya paling juga kalau mau main ya teman saya aja suruh ke rumah gitu. Dan itu udah berbeda, teman-teman saya yang masih minum, saya udah enggak. Tapi saya enggak ngelarang-larang, silakan aja kalau masih mau mah. Cuman kalau saya pribadi saya udah enggak. Dan mereka juga menghargai saya. Saya enggak saya berhenti minum pun mereka aman-aman aja lah. Enggak jadi masalah gitu. Sampai sekarang juga masih temenan tuh teman-teman. Dan uniknya itu rumah saya itu tempat nongkrong teman SMP saya, teman SMK saya, jadi semua nongkrong di situ, jadi pada kenal. Jadi saling kenal lah sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang masih ada beberapa orang pun yang tadi saya jadi nge-grab itu ada orang yang ngebantu juga. Jadi ketika zaman titik saya terendah tuh, orang-orang itu tuh ngebantu saya di mana orang-orang lain nggak ada yang ngebantuin. Jadi sampai sekarang pun masih berhubungan baik, dan mereka pun ya alhamdulillah mendapatkan pekerjaannya yang melalui saya. Jadi ketika Mas Tri dari Navara butuh orang, saya kenalin sama Mas Tri.
kayak mengandalkan gitu. koneksi gitu ya. Tapi ya saya nggak akan lupa sih, nggak akan lupa ke orang-orang yang emang benar-benar udah ngebantuin dari titik nol. Karena ya saya ngerasa waktu itu tuh benar-benar nggak ada yang namanya temen tuh. Temen tuh udah benar-benar ya udah pada hilang aja. Cuman ada beberapa orang yang nggak hilang gitu dan dia tuh mau ngebantuin gitu. Meskipun nggak banyak gitu ya, tapi ya berarti lah buat saya. Tapi malah saya semakin tua emang akhirnya teman tuh semakin itu aja kan. Ya, teman-teman sedikit. Circle semakin kecil. Mulai nemuin yang nggak yang beneran temen tuh yang ini. Iya. Nah, ini kayaknya nggak bukan beneran teman gitu kan, ada yang gitu. Dan itu ya kayak lucunya tuh yang temen si mamang tadi yang waktu kecil tuh sekarang kan ada yang seband juga. Jadinya ngerasain jadi seangkatan, padahal kalau dihitung umur tuh lebih tua mereka. Jadi kebetulan saya juga ngeband, jadi bareng sama mereka satu band lah. Satu band nih isinya yang umur-umuran si Mamang itu? Iya, adalah yang cuman gapnya 3 tahun mungkin, 2 orang. Tapi yang ya sisanya itu umurnya di atas. Ya, sorry, ini ngeband dari kapan nih? Ini jadi ada tambahan cerita baru nih. Kalau saya mulai gabung sama si MVM ini, namanya bandnya MVM kan, My Early Morning. Jadi itu udah lama band itu, karena si Papa Mamang itu mah kan udah lama banget kan. Emang musik lah ya dia lah ya. Dia dari tahun 2004 bikin band itu, terus mulai seriusan 2007. Nah, saya gabung itu di tahun 2014 tuh gabung sama mereka sebagai additional player. Megang bass dulu. Lalu megang bass. Sekarang? Karena basisnya dulu tuh si Ipan. Dia tuh di Jakarta, sibuk di Jakarta karena dia road manajernya si JKT48 kan dulu tuh. Jadi dia sibuk, diganti nama saya additional. Tapi setahun kemudian dia balik lagi ke Bandung pengen main lagi band. Akhirnya dia megang bass lagi, saya jadi gitar. Jadi gitarnya 3 kalau MVM. Gitarnya 3? Iya, gitarnya 3. Saya, Om Smith, ya ini. Personil berapa jadi? 5 orang. Jadi saya, Om Smith, si Rizky drummer, terus si Baruna gitar. Sekarang Dado main bass. Ini sejak tahun 2014. Mulainya itu jadinya si. Kalau yang sekarang banget tuh mulainya dari tahun kemarin, karena ada personil baru ini si Dado baru masuk karena basis yang ini yang sebelumnya. Ada yang mau dipromoin nggak nih soal bandnya nih? Kalau band mau rilis single kali nggak? Kalau band paling nanti bakal showcase sih, pengen showcase. Oh iya, showcase kapan? Rencana mah September. Cuman masih persiapan lah sekarang. Kayak ini beresin dari mulai. Di mana? Bandung, di Buah Batu. Oh, tapi belum clear tempatnya di mana. Tempatnya udah ada, cuman tinggal ini aja sih. Masih persiapan lah ya. Persiapan anak-anaknya gitu. Karena ngebawain full album materi lama kan. Jadi genrenya apa? Genrenya rock sih sebenarnya, rock. Cuman orang-orang nyebutnya kayak post rock, shoegaze, karena emang jarang pakai vokal. Terus kalau ada vokal aja nggak terlalu jelas juga soalnya. Gitu aja, tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. Kali nih kan ada yang suka post rock mau nonton. Ya kayak September nanti mungkin di Buah Batu lah. Nanti itu aja lah, follow aja mungkin IG-nya biar lihat info-infonya. Follow apa tadi IG itu? my.violinmorning. Itu pakai dot. Nonton kali aja bisa sambil curhat entrepreneurship ya kan? Boleh nggak sih? Boleh Ya. Iya. Nah, tapi kalau tadi ngomongin kehidupannya, lumayan roller coaster ya? Lumayan banget, dan saya menganggapnya sih kalau misalkan ya campuran aduknya dari zaman susah terus naik lagi, itu jadi perjalanan kehidupan aja. Maunya perjalanan kehidupan tuh, saya kalau misalkan dapat kerugian atau kesalahan fatal, itu selalu menganggapnya itu harga belajar saya itu segitu gitu. Itu uang sekolah lah ya? Ya, uang sekolah tuh segitu, berarti jangan diulangin lagi. Dan itu keterap banget sih sampai sekarang. Karena ya ayah saya ini lumayan ngasih masukan tentang kehidupannya lumayan ya. Jadi dia selalu bilang kalau misalkan ada permasalahan sebesar apapun, harus yakin itu yang terbaik buat kamu. Dan pasti di depannya bakal ada sesuatu yang better lah, lebih baik gitu. Dan saya coba terapin, ya ternyata alhamdulillah jadi emang kebuktian gitu. Dan sampai sekarang, di titik sekarang juga, ini bukan berarti saya nyaman di titik kayak sekarang, enggak juga. Justru tanggung jawabnya lebih besar juga.
lebih besar lagi lah, karena melibatkan banyak orang yang harus nafkahi kan, mereka dapat pekerjaan mungkin dari hasil penjualan saya juga. Jadi tanggung jawabnya lebih besar, jadi harus lebih bijak lagi. Pokoknya semakin sini tuh semakin lebih hati-hati lah. Dan pengalaman-pengalaman yang dulu tuh dijadiin pelajaran. Kalau misalkan ketemu lagi permasalahan ini, ya udah tahu caranya. Tahu caranya lah, kayak gitu. Jadi ya paling ke teman-teman yang lain juga, kalau misalkan ada yang mungkin ceritanya sama kayak saya dulu, sekarang lagi mengalami banyak utang atau apa, coba jalanin aja lah, jangan nyerah gitu. Jangan nyerah, karena saya dulu dihadepin sih ya, jangan kabur ya. Kayak tadi tuh yang saya tangkep tuh kayak utang di mana-mana. Ya nge-grab nggak apa-apa, bikin celengan, yang penting utang beres. Ada orang yang kabur soalnya. Ya, kalau saya dulu, nah ini sama ajaran ayah saya juga. Jadi kalau bahasa Sundanya tuh begini, kurang lebih dulu ngasih tahu. Amun mana boga kasihan teh sampurkeun, jangan dihindari. Jadi kalau kamu punya ketakutan itu jangan dihindari, tapi harus disamperin kalau punya ketakutan. Makanya saya ketika punya utang itu, saya nyamperin orang-orang yang diutangin sama saya. Nyamperin itu saya ngasih tahu kondisinya, terus saya minta waktu, dan akhirnya mereka tuh yang kita takutkan tuh ternyata tidak semenakutkan itu. Ya, soalnya kadang kalau kita misalnya kita diutangin deh. Ya, daripada itu orang kabur, mendingan kasih penjelasan. Ya, kasih penjelasan. Kadang kita juga mau ngerti kok gitu kan. Bener. Bukannya maksa-maksa gimana caranya harus bayar, enggak gitu juga. Gitu. Toh dia juga nggak ada duit, mau dipaksain juga betul. Kan. Iya, tapi emang itu poin banget sih, kalau ada masalah tuh dihadepin. Karena akhirnya malah kita jadi kuat kan? Jadi kuat, terus jadi ngerti lah cara menyelesaikan masalah tuh. Kita juga punya tabungan mental untuk menjadi orang yang lebih besar gitu ke depannya. Betul. Anjir, main banyak nih buat dipotong-potong jadi TikTok nih. Lumayan. Banyak quotes nih kayaknya. Ya kayak gitulah, jadi selalu dihadapi kalau ada masalah. Dan sampai sekarang kalau misalkan ada masalah yang ini tuh fatal banget, tapi karena udah ada basicnya ya merasanya yang nggak terlalu berat. Dan kalau misalkan ada teman saya yang sharing perihal, "Mang, saya punya utang gini, saya tuh ngerasanya, ini kamu belum seberapa, cuman saya nggak kayak gitu bilangnya, karena mungkin porsi orang beda-beda tiap. Emang dia lagi di situ. Dia lagi di situ, dan dia pun kondisinya kan saya juga tahu kondisi ketika lagi punya utang tuh bakal kayak gimana sih. Otaknya juga kadang kan mikirnya nggak bener. Jadi saya selalu mengarahinnya, ya tetap diberesin, cuman kalau misalkan punya aset ya kamu jual, kalau misalkan nggak punya aset ya mungkin nyari pemasukan lain, karena kuncinya ngeberesin utang itu nyari pemasukan lain. Kalau misalkan pemasukan utama nggak bisa nutup, ya caranya kamu harus pemasukan lain harus nyari gitu. Karena kalau misalkan utang terus minjem lagi ke yang lain, ya itu bukan namanya gali lubang tutup lubang ya. Bukan menyelesaikan masalah sih, agak bahaya juga. Yang kabarnya menyenangkan tapi kayaknya banyak pahitnya juga nih kayaknya. Ada plus minusnya sih. Jadi kalau misalkan ya rekan-rekan mungkin ngelihat ada saudara atau keluarganya yang usaha dan ngelihat hidupnya enak-enak, ya mungkin ada enaknya mungkin punya penghasilan yang lumayan besar, tapi ada nggak enaknya juga, dan orang tuh banyak yang nggak tahu nggak enaknya, karena kalau usaha sendiri tuh tanggung jawabnya lebih besar, terus otaknya muternya lebih kencang juga, karena melibatkan banyak orang yang harus digaji dan lain-lain. Pokoknya ada plus minusnya lah. Kamu mau kerja pun nggak masalah, mau usaha sendiri juga nggak masalah. Ada resikonya masing-masing. Plus minus. Iya. Tapi emang kalau ngomongin stereotip kan, pengusaha enak. Ya. Hidupnya enak, duitnya jadi banyak bos lah, gitu. meskipun usahanya kecil tapi kamu tetap bosnya. Nggak gitu sih. Ya. Waktunya bisa kapan aja ngatur sendiri gitu, katanya kan gitu. Ya betul. Emang betul, cuman tetap ada target yang harus dicapai gitu. Dan waktunya nggak terbatas kalau usaha sendiri. Malam juga kadang masih kerja. Tapi kadang sebenarnya nggak semuanya soal uang kan. Ya. Ada yang ditukar untuk itu gitu. Betul. Contoh tingkat stres lebih tinggi. Kalau kita kan mungkin kalau karyawan pada umumnya kan gajian ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 1 gitu ya. Yang kita tunggu kan gajian. Kelar gajian, ore gitu. Kalau pengusaha kan semua udah gajian belum? Iya kan? Kalau udah semua itu stresnya gila kan gitu. Harus mikirin. Kalau nggak kebayar gimana? Iya, betul. Hajat hidup orang bergantung di kita, sampai keluarga dia nggak makan gara-gara gua nih, gitu kan gitu jadinya ya. Jadi mikirnya kayak gitu sih. Jadi lebih besar lah tanggung jawabnya. Jadi
buat kalian yang mau usaha ya silahkan, cuman ya gitu harus tahu resikonya juga, karena usaha sendiri juga banyak banget resikonya ya waktunya kan mungkin kalau merintis itu lebih gila lagi sih waktunya. Keluarga jadi kurang diperhatiin sama istri, tapi ada waktunya juga bisa bareng-bareng sama istri, jadi ada plus minusnya lah. Kamu mau kerja sendiri silahkan, mau usaha juga silahkan, itu bagus sih dua-duanya. Tapi sejujurnya nih, saya juga punya cerita nih soal bisnis gitu ya. Dulu sempat jadi karyawan, baru lulus jadi karyawan. Kan kadang seringkali permasalahan yang kita temuin tuh disuruh-suruh. Wah, suka disuruh-suruh nih. Terus atau dibilangnya jadi katakanlah desainer tapi kok disuruh ini juga, disuruh itu juga gitu kan. Akhirnya bete. Nah, kebetulan waktu itu dapat project lagi gede nih, project sampingan lagi gede. Dapat ini bisa jadi modal bikin usaha sendiri nih. Jadi pengusaha berdikari gitu kan, enggak disuruh-suruh orang lagi. Bikin usaha. Tapi kok ya pagi ngurusin surat-surat quotation, invoice, siang meeting sama calon klien, sore mulai ngerjain kerjaannya, malam ngerjain revisian. Kok jadi kurang tidur, banyak betul ini yang dikerjain gitu. Jadi akhirnya ya emang ya gitu ya, jadi tingkat stres lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ya kalian yang nonton ini mungkin ya lagi ada di titik mungkin lagi kerja, selama kerjaan itu nyaman dan menghidupi kamu ya udah jalani aja. Kalau misalkan ada keinginan punya usaha sendiri ya mungkin bisa sambil kerja, dan tapi porsinya tetap yang prioritas utama itu pekerjaan yang utama. Kalau usaha itu mungkin nanti malamnya atau pulang kerjanya, karena kan ya saya bilang tadi, kalau resikonya pengen jadi usaha sendiri ya waktunya harus benar-benar ekstra. Pulang kerja dari kantor pun masih ngurusin kerjaan yang lain. Saya pun gitu. Jadi sambil di Navara fokus di Navara aja, saya tanggung jawab di Navara. Dan yang di live project-nya itu udah dilimpahkan kan sama pegawai. Tapi tetap saya pulang dari Navara, saya ngecekin lagi kerjaan-kerjaan. Tapi kayaknya sebenarnya poinnya sama kayak pesen Bapak dulu kali ya. Sebenarnya pilihan mah apaan aja terserah, tapi lakukan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Karena kalau misalkan udah ketemu feel-nya mungkin bakal nyaman. Meskipun bukan nyaman itu bukan berarti nyaman enak, nggak gitu. Bisa tiduran nggak gitu. Ada gitu di titiknya mungkin kayak rugi atau apapun, itu tuh bisa jadi suatu kenyamanan kalau misalkan emang kitanya udah tahu porsinya harus gimana sih ini ngeberesin masalah kayak gini tuh. Makanya ya pengalaman itu penting banget sih. Nggak usah dibawa ribet lah. Kalau ada masalah jalanin aja. Ya tadi tuh kalau misalnya jadi karyawan ya jadilah karyawan terbaik gitu kan. Kalau emang usaha ya pol-polan juga, fokus gitu ya. Usaha fokus. Ya ada plus minusnya lah. Benar. Nah, Kang, ini kita ada segmen namanya Kabar Warga. Tadi kan udah sempat ngepost di Instagram kita di pamangrab.tv. Hari ini kita sama Kang SK, yang mau nanya-nanya silahkan. Nah, ini udah ada yang nanya nih. Oke. Pertanyaan pertama dari @edi_stiana666. Bisa dropshipper, Kak? Kalau bisa, aku bisa join. Jadi terinspirasi nih, yang tadinya mitra jadi entrepreneur. Nanyanya langsung jadi rekan bisnis banget kayaknya langsung. Pak Edi Stiana. Boleh, bisa. Kebetulan gini, ada cerita menarik di si Like Project sama Lalaki. Jadi saya tuh bikin ini tuh nggak ada yang namanya open reseller, dropship tuh nggak ada awalnya. Tapi ada satu karyawan produksi yang dia basicnya sama sekali nggak mengerti gadget, terus dia tuh cuma pengen jualan online. Gimana sih caranya? Dia belajar, dia tuh tukang sol sepatu. Dia belajar ke saya, ya boleh lah, silakan ini jual aja produk saya. Ini upload foto-fotonya kayak gini, caranya kayak gini, cara uploadnya, bikin deskripsinya seperti apa. Akhirnya dia jalan orderan dengan sistem pembayaran ke sayanya tuh, pencairan rekeningnya tuh ke saya. Jadi dia silakan ngambil orderan sebanyak-banyaknya boleh. Cuma nanti ketika pencairan dananya itu ke rekening saya, nanti dipotong, tinggal profitnya doang ke dia. Kayak gitu. Dia lumayan seminggu itu bisa nyampe, dulu tuh bisa nyampe 2 juta, 3 juta per minggu. Seminggu 2 juta, 3 juta. Dan itu dia dari jualan, bukan dari hasil narik sol.
Nah dia jalan-jalan sampai sekarang dan akhirnya karyawan saya yang tukang sol, tukang finishing, sama tukang packing, mereka pun mungkin merasa tertarik dan akhirnya mereka pun jualan produk ini si Lalaki sama Like Project. Gitu. Ya, jadi kalau nanyain perihal reseller, jujur saja kalau saya nggak open reseller waktu dulu tuh. Jadi nggak ada yang namanya reseller karena emang jualan produk sendiri aja gitu. Tapi sekarang ada reseller ya itu masih rekanan-rekanan pegawai, terus keluarganya karyawan. Tapi kalau Pak Edi ini mau join boleh silakan di Kontak DM kemana aja. tuh? Berarti ke IG aja? Iya ke IG aja, ada di DM, bisa diklik aja. Nanti masuk ke sama admin lah, dikasih fotonya, dikasih harganya itu bisa. Ada cara-caranya tinggal ngikutin gitu. Ada ya? ketentuannya juga, mungkin harganya harus disamakan karena kan udah ada ketentuan Ya. harga dan lain-lain. Itu aja sih. Aman-aman, silakan. Silakan Pak Edi. Seminggu orang bisa waduh Ya, jadi mulai menjanjikan. Ya tapi harus. begitulah ya. Harus Mantap gimana lah. gimana effort kalian lah. Benar. Nah, ini kedua dari @nyamux. Gimana sih tren sepatu lokal khususnya di Bandung? Lumayan ya. Sorry, ini penjualan sekarang sampai mana? Paling jauh. Paling jauh tuh ke Singapura, ke Thailand. Oh, udah. Ya, itu Udah pun ekspor juga? itu pun kalau ada nggak banyak sih, paling kalau nge-DM ke IG pengen produknya, ya udah kita kirim ke luar. Ya dengan shipping yang Ya, gitu. lebih biasa lah, nggak belum ekspor yang besar-besaran gitu. Cuman paling jauh ke sana sih. Cuman kalau Indonesia ya hampir Tapi seluruh. sebenarnya bisa disimpulkan kualitas yang ditawarkan dimakan sama ini ya, sama mancanegara gitu. Betul. Sama konsumen mancanegara. Ya, karena pertama kan handmade dan saya tuh inginnya handmade itu bisa lebih apa ya? Lebih rapi terus kualitasnya juga nggak kalah sama produk pabrikan gitu. Ya mencoba seperti itulah. Materialnya juga nyoba produk-produknya yang bagus tapi nggak terlalu mahal juga gitu. Kayak gitu-gitulah nyoba bikin produknya. Kalau nanyain perihal tadi tren sepatu ya. Kalau tren sepatu di Bandung tuh sekarang bukan di Bandung aja sih, tapi mungkin di seluruh Indonesia ya. Nasional ya. Nasional. Lumayan menarik sih kalau sekarang. Menariknya tuh orang-orang tuh brand-brand tuh sekarang lebih explore. Mungkin kalau saya belum explore perihal develop produk yang kayak gimana ya. Untuk saat ini di Satu Mata sama Lalaki dan Like Project masih hanya sebatas mengikuti pasar aja. Cuman kalau saya melihat siklusnya tuh sekarang agak lumayan sih brand-brand yang kita sama sekali tidak tahu pun sekarang bener-bener keren banget lah, develop produknya tuh bener-bener unik dan beda dari yang lain gitu. Kayak ada yang pakai sepatu pakai kulit kuda, terus si siluetnya bener-bener keren lah. Kalau saya lihat banyak banget sih di sekarang brand-brand lokal tuh yang mereka tuh nyoba explore yang dulu tuh orang-orang nggak berani buat bikin produk kayak gitu, tapi sekarang mereka udah berani dan ternyata pasarnya pun ada dan mereka mau menerima gitu brand-brand lokal. Banyak sih teman saya yang punya brand juga, mungkin kayak Poison Street ya, mungkin kalian tahu. Itu teman saya juga dan dia salah satu produknya tuh dulu kan zaman-zaman ramenya Vulcanize tuh. Nah, itu lumayan kencang juga sih dia sekarang. Jadi orang-orangnya udah mulai menerima lah sekarang mah anak-anak mudanya tuh. Ke awareness-nya lebih apa ya? Lebih terbuka lah orang-orang tuh. Udah lebih aware sama produk-produk seperti itu tuh yang beda dari yang lain tuh. Mungkin gitu sih tren sekarang yang saya lihat. Kalau zaman saya kecil sih ya, itu masih banget dulu kalau di Jakarta tuh kita ke Senayan ya, ke parkir timur Senayan, itu tuh banyak tuh mobil-mobil yang jualan ini Nike KW. Iya. Ya kan, pokoknya Adidas KW gitu-gitu. Nah, tapi kayaknya sekarang nggak pakai KW, maksudnya ngapain KW? Lokal juga banyak yang bagus gitu. Kalau pertimbangannya budget gitu ya. Tapi dibilang apakah lokal dipilih karena murah? Enggak juga. Ya kan, udah lokal mahal dengan ya memang karena kualitasnya bagus, mahalnya bukan mahal doang gitu. Dan ya lu juga keren juga kalau pakai keren juga gitu. Itulah kalau tren sepatu mungkin ya di zaman sekarang udah luas banget lah. Tapi ngomongin tren nih, ini sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih, ngomongin tren, gimana sih cara baca tren? Kan paling gampang sebenarnya apa yang lagi rame gitu kan. Cuman kalau apa yang lagi rame kan kadang ngomongnya
kita terpaku pada satu gaya, misalnya kayak contoh kemarin lagi rame Jordan. Ya. Tapi sementara kan kita beda nih ininya marketnya beda, bukan market doang ya, gaya yang kita tawarkan kan beda. Kalau ngomongin perihal brand ya, ini ngomonginnya brand lokal gitu. Kalau brand lokal biasanya ngelihat trennya tuh, biasanya kalau saya dulu di Navara itu ngelihatnya tuh yang lagi tren di luar, misalkan kayak brand-brand luar tuh kayak apa ya, kayak Clarks gitu, atau banyak banget lah brand-brand lovers di luar tuh, itu lagi tren sekarang, dan itu kemungkinan di tahun depan atau tahun selanjutnya tuh bakal tren di sini, biasanya gitu. Atau biasanya kalau di lokal brand itu banyak banget kan komunitas-komunitas sepatu ya, dan itu harus gaul juga sih ke orang-orang seperti itu, karena mereka tahu lah yang bakal kayaknya ramai itu ini, dan mereka tuh yang ngeramein juga, yang ngeramein tren sepatu ya, anak-anak skena lah, kayak gitu. Penting banget sih, bisa harus main juga lah sama mereka. Cuman kalau si ngomongin balik lagi ke Like Project sama Lalaki sama Mata, belum ke arah sana. Kalau saya justru lebih targetnya memenuhi kebutuhan kalian aja gitu. Jadi nggak terlalu expert juga sih produk-produk. Kalau mau ngomong memenuhi kebutuhan tuh, gini ya. Kalau ini kita ngomong footwear ya. Dulu sempat ngulik juga, belajar tentang F&B, makanan lebih tepatnya. Waktu itu taunya market itu tuh yang makan paling banyak itu dulu untuk makanan delivery itu paling tinggi ayam geprek waktu itu. Tahun berapa lah, sempat ngecek data gitu. Itu datanya GrabFood. Pesanan ayam geprek paling tahun tinggi. Segini tuh paling tinggi. Itu kan artinya tren ayam geprek itu cukup tinggi. Jadi kalau mau bikin usaha ayam geprek gitu kan. Nah, kalau footwear kan agak gimana ya nyari datanya gitu. Ada sih sebenarnya. Kalau dulu tuh ada platformnya ya. Dulu tuh saya sempat lihat tuh zaman apa ya? Nama platform saya lupa. Jadi itu biasanya jadi indikator. Kalau karena saya basicnya di e-commerce ya, maksudnya di e-commerce tuh. Jadi saya biasanya dapat bocoran bahwa produk ini tuh bakal tren loh nanti di Indonesia misalkan. Itu biasanya dari e-commerce yang dari luar, misalkan dari Singapura kah, dari Malaysia kah. Itu biasanya ada datanya produk yang kayak gitu, tren, dan biasanya nanti di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya di Indonesia tuh bakal trennya bakal ini nih. Bakal kayak gitu. Dulu apa ya, zaman apa ya? Dulu sempat kayak gitu, ada kok. Tapi sekarang udah nggak ngikutin itu? Nggak ngikutin itu, paling lebih ke, kalau saya kebetulan sangat terbuka sih ke pembeli itu. Biasanya kan kalau saya live stream sambil jualan, itu biasanya minta saran aja. Kalau misalkan coba dong bikin produk kayak gini, nanti mungkin saya coba dikit-dikit lah ulik di bagian mananya, materialnya kah atau si modelnya kayak gitu. Karena produksi sendiri kan, jadi bisa lebih explore-nya lumayan luas juga lah. Beda kalau saya dulu produksi ke orang lain, mungkin terbatas aksesnya ya. Kalau sekarang mah lebih terbuka lah gitu. Pernah ini nggak sih? Pernah ngikutin ego nggak sih? Ego gimana? Yang keren tuh menurut gua gini gitu. Tapi sebenarnya kan sebenarnya ini pilihan ya. Mau ngikutin selera kita sendiri secara pribadi, atau apa yang lagi disukain market kita mau ngikutin aja gitu aja. Gitu. Pernah, dan pada akhirnya ya itu waktu zaman di Navara ya, mungkin kita develop produk bareng-bareng. Dan menurut kita tuh ini tuh keren pisan gitu. Itu bakal menjual lah. Tapi ternyata kenyataannya enggak gitu. Dan itu tuh enggak nyesel juga, cuman jadi pelajaran aja bahwa pada akhirnya mah kita mungkin belum di tahap itulah, belum di tahap yang sampai bikin produk tuh sesuai keinginan kita gitu. Belum sampai sana lah. Makanya tadi bilang sesuai kebutuhan tuh ya, saya masih mengikuti tren-tren yang sedang berjalan itu apa gitu. Mungkin saya basicnya di sini aja sih, di Oxford, Lovers kayak gitu-gitu. Belum sneakers kayak gitu, belum. Beda ininya, beda kategorinya. Kayak tadi pertanyaan itu ada ini deh tentang gimana sih cara mulai bisnis tuh. Ini sebenarnya sih ini pertanyaan yang paling basic, basic banget. Tapi kenyataannya beda orang itu beda jawaban, karena seringkali tuh ini tuh masalah mentalitas, bukan masalah modal gitu-gitu kan. Betul. Buat siapa itu? Ini Nawawi ya. Ini Nawawi ya. Buat ngeberaniin mah
kalau misalkan kamu mikir gitu terus sih nggak akan jalan-jalan ya. Paling gini, yang harus diperhatiin tuh tanya diri kamu dulu, maksudnya kamu tuh bener nggak sih mau usaha. Dan yang paling penting itu mengenal diri sendiri itu maksudnya apa ya? Kamu tuh harus tahu dulu kekurangan kamu apa dan kelebihan kamu apa, supaya nanti ketika mulai jalan bisnis tuh kamu tahu yang jelek di kamu tuh apa gitu. Harus dievaluasi lah. Itu tuh yang jelek tuh harus dievaluasi dulu. Itu cara memanage resiko di tahap awal ya, gitu tahap ya. awal tuh karena kekurangan kita ini nih. Jadi jangan ya kayak contohnya saya lah. Gitu. Contohnya saya lupaan orangnya. Saya ya untuk meminimalisir itu saya tulis. Jadi tiap pagi itu saya sebelum melakukan kegiatan tuh biasanya nulis pagi-pagi apa aja yang harus dikerjain. Dan itu ngebantu banget ketika kerja di siang tuh apa aja yang belum dikerjain tuh. Jadi udah ada remindernya. Hari sebelumnya gitu. Malah nulis ya. To do list besok apa nih ya, gitu. Ya, betul. Sampai di atap tempat tidur pun saya tulisin bahwa kamu bangun tidur terus ngapain, misalkan bersyukur lah atau gimana, itu harus dibiasakan. Itu kebiasaannya harus dibangun sih dari sekarang. Sebelum memulai teknis ke bisnis ya. Itu dulu sih yang kalau saran dari saya. Jadi gali dulu di diri kamu tuh apa aja, kekurangan, kelebihannya apa. Dan kalau udah ketemu, ya silahkan sambil kerja pun nggak jadi masalah. Misalkan kamu lagi kerja di perusahaan pengen buka usaha ya nggak jadi masalah selama bisa memanage waktunya dengan baik ya. Kalau misalkan pagi-pagi ya kamu harus tanggung jawab dengan pekerjaan utama kamu. Cuma nanti malam-malamnya mungkin ngerjain usaha sendiri itu. Jadi ekstra banget lah waktunya. Jadi saya mah tidak selalu ngomongnya kalau teman-teman saya pengen usaha tuh nggak ngasih tahu yang manis-manisnya, justru yang pahit-pahitnya saya kasih tahu supaya dia tuh nggak terbuai nggak apa, biar tahu lah pahitnya tuh waktunya pasti kamu selalu kekurangan waktu lah kalau usaha sendiri tuh. Gitu jadi sih. Dia udah ini ya, udah ada gambaran, iya lagi bakal kekurangan waktu nih, tapi ya udah kalau dia memang mau berarti dia udah tahu. Udah tahu resikonya kayak gitu, dan jangan pernah menyesali suatu keputusan sih kalau misalkan udah usaha. Kalau misalkan kamu memutuskan usaha nih kayak gini dan ternyata usahanya gagal misalkan ya jangan disesali karena emang itu keputusan kamu, dan jangan disesali lah, jadiin pelajaran itu aja. Uang sekolahnya justru. Uang sekolahnya justru. Besok nggak, semoga nggak gitu lagi. Betul, gitu melakukan kesalahan yang sama. Ya balik lagi ke mental masing-masing sih. Apakah udah siap atau belum gitu. Cuman kalau misalkan tadi masih nanyain gimana caranya memberanikan, ya jalani aja dulu, jalan aja. Karena kamu nggak akan tahu itu tuh bakal gimana hasilnya kalau kamunya nggak jalan gitu. Kalau misalnya mau jalan aja lah. Mantap. Gitu. Bisa dipotong jadi TikTok lagi nih. Inspiratif ya kan. Kang Eska, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan mudah-mudahan dengan saya yang bukan siapa-siapa ini bisa memberi motivasi lah ke orang. Sebelum closing nih. Karena tadi sempet nge-grab. Kita ada nih. Ada oleh-oleh nih. Kalau boleh dibuka dulu. Siap. Ya kan. Tadi sampai lumayan loh ada segmen ngobrol tentang pengalaman nge-grab. Oke. Berarti kan Grab masih di hati ya? Wah, iya dong. Siailah. Masih pakai dong. Saya bukan menjilat ya, guys. Ini siap. Bagian depan. Nah. Ya, Grab tetap di hati ya, tetap di dada ya. Iya. Grab di dadaku ya. Ya, jadi sejarah hidup saya pernah lah. Siap. Jadi ini semoga suka, semoga dipakai. Pakai dong, bagus. Mantap. Kang Eska, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau tadi kan sempat ada yang nanya kalau mau jadi dropshipper segala macam itu bisa follow dan DM kemana aja tuh? Bebas, mau ke Lalaki Footwear juga silakan. Lalaki IG-nya apa? Lalaki Footwear aja. Lalaki Footwear. Terus ada Like Project BDG, Like Project Bandung. Like Project BDG. Ya, sama Satmata Footwear. @Satmata Footwear di Instagram. Pokoknya ke tiga itu juga bisa kok. Masih satu admin soalnya. Siap. Tuh kalau mau nanya-nanya dropshipping segala macam, reselling juga boleh di situ ya. Boleh, silahkan. Siap. Nah, tapi kalian juga jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv. Kalian boleh DM kita cerita-cerita menarik. Boleh cerita kalian, boleh cerita temen. Barangkali juga itu cerita menarik dan bikin kalian bisa duduk sini ngobrol bareng gue. Gitu. Nah, akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian.
Saya SK. Jangan lupa sahabat dulu. Dah. Bye. Seputar sahabat. Ya maunya sih kalau dikasih izin bikin startup sendiri ya, tapi kerja dulu lah di startupnya yang bagus. Terus ya pengen juga sih punya sekolah teknologi gitu. Harapan saya sih jangan sampai di sini aja, harus ada tiap tahun ada terus. Nama saya Suprapto dari Surakarta ya. Saya ingin dia itu bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dari saya. Nama aku Eka Natasha Anggraini, sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta, kelas 12 SMA. Cita-citanya pengen punya kebun hidroponik. Oke, nama saya Arifin, jadi driver Grab itu dari 2018 sampai sekarang. Martika Maulana Aska, polisi yang bisa melindungi orang. Bangga sekali saya, apalagi dia juga ada keterbatasan fisik. Aku percaya kerja kerasku pasti akan ada hasilnya suatu saat. Kula lan ibuke percaya kalau putra kula niki Aska menjadi putra sing sukses. Harapannya ya bisa keterima di UNS sih, biar bisa banggain orang tua juga.